yang dia gunakan untuk memecah pisau besar dan yang dia gunakan untuk ini adalah serangkaian alat bukti yang bisa kita dapat dari TKP. Bahkan pakaian dari korban masih kita bisa sampai ratusan. Dan perkara tersebut yang memastikan pelaku bekerja seorang diri. Dia melaksanakan eksekusinya di mana. Dari salah satu potongan tubuh tersebut selanjutnya kita melaksanakan analisis forensik dan kita dapati identitas korban dengan inisial TAS yang beralamatkan di Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Korban adalah di status KTP adalah seorang pelajar, namun faktanya yang bersangkutan sudah lulus kuliah di salah satu universitas di Madura. Kemudian korban ini ternyata dengan hubungan diduga pelaku adalah menjalin asmara dan sudah menjalani kehidupan satu rumah belum dengan ikatan yang sah, terlepas dari peristiwa yang terjadi. Pada suatu ketika pelaku sedang melaksanakan aktivitas atau kegiatannya, kemudian pulang larut malam. Dan sesampainya di kos-kosan tersebut di daerah Surabaya, hendak masuk ke rumah dikunci oleh korban. Kemudian menunggu sampai dengan 1 jam. Setelah 1 jam berikutnya ada dibukakan. Pada saat dibukakan dengan peristiwa yang sama, layaknya seorang wanita dalam kondisi yang marah dengan kosakata yang tidak pada umumnya. Dan hal itu sebenarnya sudah berulang sejak sebelum-sebelumnya. Kemudian pelaku sedikit kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya memicu cekcok di malam hari tersebut. Keterangan dari pelaku tidak banyak bicara. Begitu dibukakan pintu, korban naik ke atas ke lantai 2 dan pelaku menuju ke dapur mengambil sebuah pisau yang ditusukkan di bagian leher yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Selanjutnya dilakukan peristiwa keji di kamar mandi dengan memotong-motong tubuh korban dan memisahkan bagian daging dan tulang. Kemudian di TKP kita menemukan potongan bagian kepala yang diletakkan di belakang lemari yang hendak dilakukan atau dimusnahkan oleh yang bersangkutan. Kemudian ada beberapa potongan yang sudah dilakukan pembuangan di hari tersebut di wilayah Pacak. Jam 3 pagi kami langsung melaksanakan penangkapan. Tentunya diawali oleh serangkaian kegiatan upaya kepolisian dengan teknologi Inavis ataupun digital forensik yang dilakukan dan dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto, dan membuahkan hasil. Kita laksanakan penangkapan di TKP tersebut. Yang bersangkutan melaksanakan aksinya sebenarnya di tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02 dini hari. Karena dia pulang, menunggu selama 1 jam, begitu dibukakan pintu, eksekusi dilakukan. Motif dari yang bersangkutan tentunya adalah diawali dengan motif asmara, melaksanakan kegiatan suami istri yang belum sah, kemudian tuntutan ekonomi, kemudian rasa kekesalan yang berlebihan sehingga terjadi peristiwa tersebut. Kemudian persangkaan pasal yang akan kami sangkakan pada yang bersangkutan adalah 340 dan atau 338. Artinya dia merencanakan peristiwa 338 ini dengan sebuah perencanaan sehingga kami memainkan pasal 340 dengan ancaman hukuman minimal seumur hidup dan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal, tergantung vonis di pengadilan nanti. Doakan saya beserta tim segera melaksanakan pemberkasan dengan segera. Berdasarkan keterangan pelaku di situ sekali